orang Kristen ngaji ya. Pokoknya diceritakan dalam buku-buku itu salah satu pesertanya itu orang Kristen. Makanya kadang-kadang ya Allah, orang Kristen aja mau ngaji ya. Kita ini Muslim mulai bayi tapi malas ngaji ya. Itu ada orang Kristen ngaji. Dia angkat tangan bertanya kepada Junaid al-Baghdadi. Tanya, kata orang Kristen itu, saya pernah dengar hadis Kanjeng Nabi, ittaqu firasatal mu'min. Ittaqu firasatal mu'min. Hati-hati dengan firasatnya orang mukmin. Saya ingin jelaskan ini artinya apa. Lalu Junaid al-Baghdadi itu diam begini, menundukkan kepala. Karena ditanya itu dia bingung. Beberapa saat beliau menundukkan kepala, lalu kembali menghadap kepada santri-santri itu. Lalu mengatakan begini, sudah saatnya kamu masuk Islam. Benar. Jadi setelah itu terus masuk Islam. Dia ditanya mengenai ittaqu firasatal mu'min, tidak dijawab artinya, tapi dipraktekkan. Jadi nanti kalau ada orang nakal tanya apa gitu, kita pura-pura kayak Junaid al-Baghdadi. Jadi yang gini terus langsung, kamu sudah saatnya jadi orang soleh. Jadi soleh beneran. Itu Junaid al-Baghdadi. Nah, jadi tradisi dalam tasawuf itu, guru itu sangat-sangat penting. Itu yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah ketika beliau mengajar sebelum mendapatkan restu dari gurunya, lalu kembali menjadi murid. Gurunya namanya Hamad, sampai kemudian benar-benar mendapatkan restu, beliau mau menjadi guru. Itu yang dilakukan oleh Junaid al-Baghdadi. Jadi sudah benar-benar matang, sudah ini mendapatkan lampu hijau dari gurunya untuk mengajar. Dan itu juga yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Jazuli. Cerita-cerita bahwa sesuatu hal yang penting itu didasarkan oleh mimpi, didasarkan oleh petunjuk-petunjuk, ya. Itu dilakukan seperti Junaid al-Baghdadi tadi itu. Dilakukan oleh ulama-ulama besar. Cerita misalnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau memasuki kota Mekah, kota Madinah, hijrah, lalu naik unta. Setiap orang yang dilewati Nabi Muhammad itu pegang untanya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi singgah di rumah kami. Karena Nabi Muhammad belum punya rumah. Singgah di rumah kami. Tapi kata Kanjeng Nabi, biarkan unta saya. Unta saya jangan dipegang. Karena unta ini sudah ada yang ngutus. Fa innaha mursalah. Untanya Kanjeng Nabi itu lalu berhenti. Lalu duduk untanya. Berdiri lagi, kembali duduk lagi. Lalu Nabi tanya, ini tanahnya siapa? Jadi Kanjeng Nabi itu mau beli tanah masjid, ya, mau beli tanah untuk digunakan masjid. Itu petunjuknya adalah di mana unta itu berhenti, itulah masjid yang akan dibangun. Begitu berhenti, lalu Kanjeng Nabi tanya, ini tanahnya siapa? Lalu dibeli, lalu digunakan untuk masjid. Jadi kalau kita dapat cerita-cerita tentang orang-orang besar, orang-orang hebat, ya, jangan kita praktekkan ya, kita bahaya kalau itu. Kalau kita yang mempraktekkan mungkin agak bahaya ya. Misalnya mau bangun rumah gitu ya, lalu naik sepeda motor. Pokoknya kalau bensinnya habis, yaitu rumah saya gitu misalnya. Itu bisa-bisa berbahaya ya kan, karena kan tidak makomnya ya. Orang kalau tidak makomnya itu menakutkan.
doa itu juga ada makomnya, doa itu juga ada apa? Makomnya. Ada doanya Nabi yang ulama itu saya baca itu tidak baik kita ikuti. Yaitu ketika Nabi Muhammad perang Badar. Ketika Nabi Muhammad itu perang Badar, ya, Nabi itu berdoa, ya Allah, jika kita ini kalah, lam tuqbat abadan, engkau tidak akan disembah selamanya. Itu kan doanya Nabi. Ya Allah, beri kami kemenangan. Karena kalau sampai kita kalah, engkau tidak akan ada lagi yang nyembah. Itu dipraktekkan di Indonesia untuk urusan partai. Partai ini kalau kalah, Gusti, agama kamu nanti bermasalah. Itu bukan makomnya. Itu makomnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata kiai-kiai, kalau di guru-guru itu kalau bilang, kalau kamu jadi panitia masjid jangan sampai doa ini. Kalau saya enggak jadi ketua, Gusti, nanti masjid ini akan buyar semuanya. Itu. Nah, jadi ada yang namanya makom-makom itu. Jadi kalau kita dapat cerita, mendengarkan cerita, ya, mendengarkan cerita, kalau melakukan sesuatu berdasarkan yang seperti ini, kita mengamini. Imam Al-Bukhari menulis kitab Al-Bukhari berdasarkan mimpi. Ya, berdasarkan mimpi. Itu. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari pindah dari Mu'tazilah menuju Ahli Sunnah wal Jamaah berdasarkan mimpi. Jadi kalau orang-orang besar, salah satu yang mendasari menulis sesuatu, mengerjakan sesuatu itu berdasarkan hal-hal gaib. Itu biasanya kan kalau orang-orang rasional itu apa kalau di sini itu? Rasional, ya. Itu gampang menolak. Tapi kita tahu bahwa ulama-ulama ini banyak melakukan sesuatu berdasarkan seperti ini. Nabi Muhammad membangun masjid tempat itu. Dasarnya apa? Untanya, di mana unta itu duduk, itulah masjidnya Kanjeng Nabi. Yang tadi saya sampaikan, jangan ditiru, bahaya itu. Ya, itu. Milih istri, dasarnya apa ini kira-kira? Coba bayangkan, dasarnya apa kira-kira ini kalau yang seperti ini? Kan menakutkan ini. Misalnya saya nanti keluar masjid, perempuan pertama yang saya ketemu itulah istri saya, gitu. Kan bermasalah karena tidak makomnya. Tapi kalau kemudian ada ulama-ulama besar melakukan sesuatu berdasarkan ini, itu jangan gampang-gampang ditolak. Nah, buku yang kita karang ini, buku yang kita baca ini, itu dasarnya apa? Sesuatu yang gaib. Ya boleh percaya, boleh tidak. Tetapi semua orang-orang yang kita temui, semua cerita-cerita tentang Dalailul Khairat itu pasti menyampaikan ini. Nah, An-Nabhani, ya, dalam syarahnya itu juga mengutip cerita ini. Diceritakan seperti ini. Ya, tadi saya sudah menyampaikan hal-hal yang mirip seperti ini, ya. Ada Kanjeng Nabi Muhammad membangun apa? Masjid. Imam Bukhari menulis kitab apa? Sahih Bukhari. Abul Hasan Al-Asy'ari pindah dari itu juga ini. Nah, Dalailul Khairat itu cerita lahirnya kitab Dalailul Khairat itu seperti apa? Diceritakan seperti ini. Annahu hadarahu waktu sholah. Saat itu Abul Hasan Al-Imam Al-Jazuli saatnya mengerjakan sholat. Waktu sholat sudah masuk. Faqama yatawaddu'u laha falam yajid ma
yukhriju bihil ma'a. Dia mengambil air wudu, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang digunakan untuk mengambil air dari sumur. Masuk ke dalam sumur, area sumur, ada air di dalam, tidak tahu ngambilnya seperti apa. Enggak ada apanya itu kalau timba, apa itu timba itu? Itu enggak bisa. Nah, tiba-tiba ada idh nadharat ilaihi sabiyatun min makanin alin. Ada anak kecil melihat dari tempat yang tinggi. Anak kecil itu perempuan, sobiyah. Itu mengatakan kepada Al-Imam Asy-Syadzili, Al-Imam Al-Jazuli, kamu itu guru terkenal. Orang-orang pada kagum kepada kamu. Tetapi untuk mengambil air saja kok tidak bisa. Ya, mengambil air saja tidak bisa. Fabasaqat, perempuan itu tadi, anak kecil itu, fil bi'ri fafadha ma'uha. Anak kecil itu lalu meludah di dalam sumur, lalu airnya keluar, lalu diambil oleh Al-Imam Al-Jazuli. Kata Imam Jazuli, kamu bisa sehebat ini itu ceritanya seperti apa? Kata anak kecil itu, karena saya sering membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu beliau mendedikasikan diri, sumpah kepada dirinya sendiri, saya akan menulis sholawat semampu saya. Maka sejak saat itu beliau menulis sholawat yang kemudian kita kenal dengan Dalailul Khairat Wasyawariqul Anwar. Dibaca di mana-mana. Di Indonesia banyak yang membaca. Ibu kami juga ikut membaca. Ya, ayah saya punya sanadnya. Saya mengambil sanadnya dari ayah saya, Mbah Ki Haji Maimun Zubair. Mbah Maimun dari Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Ali Jum'ah juga ikut membaca, ikut mengijazahkan. Beliau salah satu sanadnya dari mana? Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani itu ulama terkenal. Ya, aslinya keturunan dari Padang, tapi hidupnya sangat sederhana. Hidupnya itu sangat sederhana. Syekh Yasin Al-Fadani. Ayah saya muridnya Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Ali Jum'ah juga muridnya Syekh Yasin Al-Fadani. Mengijazahkan kitab Dalailul Khairat. Dalailul Khairat lahir dari mana? Dari seperti ini. Dari ketemu dengan anak kecil itu. Saya khawatir, makanya saya beri cerita yang Nabi Muhammad membangun apa? Masjid karena berdasarkan unta. Ya. Imam siapa? Bukhari berdasarkan mimpi. Ini berdasarkan ini. Lalu kalau kita dengar Dalailul Khairat, itu ceritanya dikarang itu karena ketemu dengan anak kecil, itu ada padanannya. Agar ketika kita mendengar itu, ini bukan cerita sendirian, tapi ini ada cerita-cerita yang lain. Tidak, yang seperti ini itu tidak sendirian. Ada cerita yang aneh-aneh memang, yang kadang-kadang kita ini bingung. Al-Imam At-Taftazani, saya baca dalam kitab apa yang namanya ya, saya lupa itu. Tapi saya baca dalam kitab. Taftazani itu orangnya bodoh. Muridnya Al-Iji. Al-Iji, ahli ilmu kalam. Tapi dia itu bodoh sekali. Tapi rajin.
Bodoh tapi rajin ya, bukan bodoh yang nggak rajin ya. Bodoh tapi rajin. Nah, ada orang yang datang kepada Taftazani, ayo ikut saya jalan-jalan. Kata Taftazani itu apa? Saya ini belajar aja bodoh malah diajak jalan-jalan, betapa bodohnya saya ini. Belajar aja bodoh, apalagi jalan-jalan. Diajak lagi besoknya, nggak mau dia. Datang yang ketiga diajak, kamu ditunggu. Ditunggu. Dia terus kemudian ikut, lari. Karena ditunggu Nabi Muhammad. Ditunggu Nabi Muhammad. Setelah ketemu dengan kajian Nabi Muhammad, ya tentu tidak diceritakan apa itu mimpi apa betulan ya, tapi pokoknya ada kitab seperti itu. Dan itu kitab sejarah, bukan kitab dongeng ya, kitab sejarah. Kemudian Taftazani itu diludahi, mohon maaf ya, mulutnya diludahi. Lalu Taftazani itu pulang, ngaji lagi sama guru namanya Adududdin Al-Iji. Punya kitab namanya Al-Mawaqif, terkenal, Al-Iji. Orang-orang Asy'ari masih tahu kitabnya itu, Al-Iji. Setelah ngaji kembali sama Al-Iji, seperti biasanya Al-Iji kalau ngaji itu selalu bertanya kepada muridnya. Nah, sekarang itu Taftazani ketika ditanya, itu jawabannya luar biasa, sampai gurunya bingung. Kemarin orang bodoh kok sekarang jadi pinter. Tapi sekali lagi ya, dia sekarang menjadi ingat, menjadi paham apa yang pernah dipelajari. Bukan ini ya, bukan tidak mau belajar, yang penting kan ada orang itu kalau mohon maaf ya, di daerah sana itu kalau mau ujian itu dia tidak mau belajar tapi pergi ke kuburan. Jadi yang diingat apa? Nah, Taftazani itu orang yang terkenal rajin tapi nggak paham tapi bodoh. Setelah ketemu dengan Kanjeng Nabi, apa yang dipelajari yang selama ini tidak paham menjadi paham, yang selama ini tidak ingat sekarang menjadi ingat. Jadi ada cerita-cerita hal-hal yang semacam ini dalam buku-buku kita. Nah, Al-Imam Al-Jazuli menulis sholawat ini berdasarkan ketemu dengan as-sobiyah, anak kecil yang kemudian memperlihatkan kehebatannya, dan ditanya kenapa kamu bisa sehebat itu, karena saya membaca sholawat. Karena itulah kemudian beliau menulis sholawat yang sangat terkenal. Ya, saking terkenalnya itu kalau di Indonesia itu sebagian itu kalau mau membaca itu ada puasanya. Puasanya itu saya tidak tahu, pokoknya ada puasanya. Puasanya itu 3 tahun, 3 bulan, 3 pekan, 3 hari. Dulu. Saking kepingin mendapatkan berkah dari kitab apa? Dalailul Khairat. Karena ini dibaca oleh orang-orang top. Ya. Ada kalau di Indonesia buku ini sangat-sangat terkenal, dibaca oleh murid-murid, dibaca oleh ini ya. Cara bacanya tentu ada yang setiap hari, ada yang 3 kali khatam, ada yang 4 kali bacaan khatam, ada yang 7 kali khatam. Baik, itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Ya, nanti petang kita membaca sebagian dari buku ini. Sengaja di pagi hari ini saya ingin cerita tentang sejarah tentang Al-Imam Al-Jazuli. Mulai dari tasawuf awal sejak zaman Kanjeng Nabi, lalu ada generasi-generasi Junaid Al-Baghdadi, lalu generasi Al-Imam Al-Ghazali, lalu lahir thariqah besar, sampai kemudian lahir Al-Imam Al-Jazuli. Sehingga lalu mengarang kitab ini dengan caranya tadi, ke Mekah, ke Madinah, Al-Quds, melakukan uzlah, melakukan mimpi, ditulis dengan beliau, lahirlah kitab yang kita kenal ini. Baik, itu saya kira yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.